PK Muldoko merobek rasa keadilan dan memasung kehendak rakyat oleh Laksma TNI Purnawirawan Fitri HDS, analis kebijakan publik. Pasca Partai Demokrat mendeklarasi Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden, bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan, Kepala KSP mengajukan PK ke MA. Permohonan PK Muldoko yang disampaikan pada hari Senin 15 Mei tahun 2023 adalah upaya hukumnya ke-17 terkait upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Apakah tujuan yang hendak dicapai oleh Muldoko atas upaya hukumnya terhadap Partai Demokrat tersebut? Sebenarnya, semudah membalik tangan bagi Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko untuk menjadi ketua partai. Tidak sulit baginya membuat atau menggagas partai baru seperti yang dilakukan oleh seniornya, yaitu SBY dengan Partai Demokrat, Wiranto dengan Partai Hanura, serta Prabowo dengan Partai Gerindra. Bahkan ada lebih dari itu, si tua Amin Rais membuat 2 kali partai baru, yaitu PAN dan Partai Umat. Ingat hal tersebut, kemungkinan ada tujuan lain yang lebih besar yang hendak dicapai bagi Muldoko CS. Memiliki partai atau menjadi ketua umum partai bukanlah jalan satu-satunya dapat dicalonkan sebagai presiden. Anies tidak berpartai. Kenyataannya dicalonkan sebagai presiden oleh 3 partai. Diperlukan ketokohan yang kuat dan track record atau rekam jejak yang baik untuk mendapatkan itu semua. Perlakuan Muldoko terhadap Partai Demokrat justru dapat merusak nama baik karir militer dan politiknya selama ini. Cukup banyak yang mengatakannya sebagai copet atau begal partai. Banyak orang tahu bahwa karir militer Muldoko dibesarkan oleh SBY. Jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Panglima TNI disematkan pada Muldoko oleh SBY waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun kini 17 kali Muldoko berupaya merontokkan eksistensi SBY dan anaknya AHY. Ada etika atau moral yang diabaikannya. Bisa diibaratkan pagar makan tanaman. Upaya Muldoko ini memang hak konstitusinya. Tidak ada yang salah dengan upaya hukumnya. Tapi penegakan hukum tidak sekedar menerapkan pasal-pasal, tapi juga rasa keadilan. Mengingat hubungan Muldoko dengan SBY di masa lalu, dan mempertimbangkan PK Muldoko kali ini adalah upaya hukum ke-17, di mana upaya sebelumnya 16 kali kalah semua, maka memenangkan PK Muldoko kali ini sama saja dengan merobek rasa keadilan masyarakat. Tentu Muldoko sudah memperkirakan pandangan masyarakat atas tindakannya pada Partai Demokrat, dalam hal ini terhadap AHY dan SBY. Tapi dia tetap mengambil langkah itu. Muldoko sekarang adalah orang dekat istana, tentu dekat pula dengan Presiden Jokowi. Dapat dikatakan
semua yang dilakukan Muldoko termasuk terhadap Partai Demokrat diketahui oleh Jokowi. Hal ini dapat diartikan ada restu dari Jokowi yang berimplikasi pada pencapresan Anies Rashid Baswedan. Pernyataan Presiden Jokowi tidak akan netral dan cawe-cawe, serta tindakan Jokowi yang mengendorse calon-calon presiden selain Anies menunjukkan upaya Muldoko merupakan upaya menghambat atau memasung pencapresan Anies Rashid Baswedan. Kedudukan dan soliditas Demokrat menjadi goyah. KPP pecah, maka Anies Rashid Baswedan tidak akan dapat diusulkan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 karena koalisinya tidak mencapai ambang batas atau threshold. Keinginan rakyat untuk Anies jadi capres pada Pilpres 2024 gagal, dijegal oleh segelintir orang yang saat berkuasa di negeri ini. Sebenarnya, bila hak demokrasi rakyat Indonesia dihormati, biarkan Anies menjadi capres bersama capres-capres lainnya, termasuk yang di-endorse oleh Jokowi, dan biarkan pula rakyat menentukan pilihannya tanpa dibatasi dengan all Jokowi men. Mengapa pula takut kalah pada Pilpres 2024 dengan pencapresan Anies yang selalu urut paling akhir dibanding Ganjar dan Prabowo pada setiap hasil survei? Sesungguhnya rakyatlah yang berkehendak, sehingga ada yang mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Selasa 13 Juni 2023.